ekosistemnya belum siap, Mas. Di Kendal itu belum ada ekosistemnya. Sosialisasi. Ya, kemarin kan kita pernah menang kan di top 45 Mm-mm. KIPP nasional mewakili Kendal kan. Oke, ya, selamat datang Mas Juni. Kita bertemu lagi emang kita mungkin sekarang jarang kesempatan buat ketemu ya. Mungkin Mas Juni juga sibuk. Sekarang saat ini berarti Mas Juni kesibukannya apa aja Mas? Ya, mungkin kita sudah bertahun-tahun ya, Mas. Karena Iya, waktu kecil itu kan kita sering main bersama ya dari betul. sejak SMP ya. Oh iya, SMP, SMP. terus Ha, SMK, pas SMK saya di SMK 5, Mas Iya, Farhan ada di bangku jadi apa tuh? SMP. bangku SMP benar. SMP ya. Hmm, Ya, jadi sering main setiap hari ketemu. Nah, sekarang iya, ketika kita sudah lulus semua, Mas Farhan punya kesibukan sendiri, sekarang kuliah ya. iya, Kuliah, alhamdulillah. saya juga punya kesibukan sendiri sebagai apa? Entrepreneur ya, Iya, sebagai betul. pengusaha aplikasi katanya. Kesibukan-kesibukan saya di hari-hari ini itu ya paling banyak itu kunjungan ke desa-desa. Kemudian Hmm, dalam rangka ya satu tema yaitu digitalisasi arsip letter C desa. oke. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa program yang saya bangun itu kan kita adakan sejak tahun 2017. Jadi sejak tahun 2017 saya buat aplikasi setelah lulus dari SMK 5 waktu itu kan 2015. Kemudian saya pernah juga membuka toko komputer. Jadi servis komputer, kemudian jasa untuk apa? Ngetik, pembuatan makalah dan sebagainya. Sehingga waktu itu kemudian saya sempat menyewa ruko di sebelah SMK 5 itu Iya. yang warung sekulile itu. Oh iya. Nah, kemudian berkembang lagi kita fokus kepada pengembangan rekayasa perangkat lunak karena saya sebagai alumni SMK 5 kemudian kebetulan jurusannya adalah rekayasa perangkat lunak, jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bekerja di bidang yang sama, sehingga waktu itu saya membuat aplikasi pertama saya itu aplikasi web, yaitu di Armiu. Pernah dengar nggak produk Armiu? Oh iya, pernah pernah. Produk air mineral. Iya Nah, betul. waktu itu saya Air mineral. membuat websitenya, kemudian Mm-mm. saya jual, dan itu menjadi produk pertama saya terkait web dan Oh iya. perangkat lunak. Oh iya iya. Nah, setelah itu berkembang, kita buat website desa, namanya Mm. Desline. Nah, Desline ini kita eh, masukkan ke desa-desa, kemudian desa-desa ternyata banyak yang mengeluhkan terkait letter C desa. Nah, mungkin Mas Farhan belum tahu nih, apa tuh letter C kan? Iya betul. Nah, letter C itu kalau kebetulan ini kan temanya juga kemerdekaan ya. Iya betul. Letter C itu adalah salah satu arsip tanah yang ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Oh berarti emang sudah dari dulu emang udah Iya, ada. Wah. dari dulu. Jadi sejak zaman penjajahan Belanda, para pahlawan kita memperjuangkan tanah. Kemudian waktu itu ada dokumen yang digunakan untuk membedakan ini tanahnya pribumi dan bukan. Bukan. Oh. Sehingga letter C desa ini dijadikan sebagai bukti, oh ini tanahnya si A, si B, si C yang menjadi warga pribumi atau warga Jawa dan sebagainya, warga Indonesia lah waktu itu kan namanya Iya belum Indonesia. betul. Kemudian digunakan untuk bukti pembayaran pajak juga sehingga berkembang menjadi IPEDA, kemudian sekarang ini menjadi SPPT. Nah, buku letter C ini berisi mengenai riwayat jual beli tanah, kemudian juga berisi mengenai perpindahan, perpindahan baik itu warisan, semisal Mas Warani punya tanah dulu, pasti letter C-nya atas namanya Mbah Mbah yang dulu, Iya. sehingga itu tercatat hanya di letter C. Dan kalau letter C itu hilang, maka akan terjadi konflik. Jadi saling mengklaim tanah. Sehingga kita perlu menyelamatkan itu, apalagi kita sebagai generasi muda yang sudah industri 4.0 ini, yang serba Iya teknologi harus secara digital. betul. Dan kemudian kita ciptakan Protades. Nah, Iya. Protades itu awalnya namanya bukan Protades, Mas Farhan. Tapi waktu itu pertama kali namanya Etanah.
Ya tanah, ya. Ya, tanah itu ya elektronik tanah kan waktu itu kan. Ya. Kemudian kita sampaikan ke desa, dan desa-desa waktu itu tahun 2017 alhamdulillah ada 65 desa dari Hmm. Kendal dan satu yang ada di Gringsing di Desa Mentosari. Nah, kemudian dari situlah setiap tahunnya itu kita berkembang dan berubah nama menjadi C Desa. Jadi bisa. Karena lebih mudah penyebutannya. Karena yang kita selamatkan kan letter C. Dan Mm-mm. banyak warga desa ataupun perangkat desa itu menyebutnya C Desa. Sehingga kita buat namanya C Desa. Nah, setelah itu C Desa selesai, kemudian kita ubah lagi menjadi spesifik, yaitu program digitalisasi buku letter C Desa yang disingkat Protades, yang sekarang dikenal oleh banyak orang lah Protades itu kan. Mm-mm. Dan di tahun ini kita sudah ada 769 desa. Bisa. Berarti Oh, sejak tahun 2017, 2018, 19 sampai 2023 ini saya iya. sudah keliling di 769 Is- desa Luar dari biasa. 38 kabupaten dan kota. Iya. Jadi kita itu di Protades juga tentunya memberdayakan juga Mas Farhan. Tidak hanya saya yang ngurusi Protades kan, yang bekerja Iya. di situ, Mm. tapi juga kita menyerap alumni-alumni juga yang dari SMK 5, ada Oh. Mas Sandi, terus Mas Bagas, Oh, iya, iya. terus ada juga Mbak Rizky Nada, itu juga alumni SMK 5 yang sekarang menjadi bagian dari tim Protades Indonesia. Jadi Protades selain bermanfaat untuk desa, untuk pelayanan publik yang khususnya bidang pertanahan, juga di samping itu juga bermanfaat untuk membuka lapangan pekerjaan bagi para generasi muda yang memang passionnya di bidang IT, yang untuk mereka juga punya visi untuk membantu desa untuk mendigitalisasi letter C desa atau tanah-tanah yang ada di desa. Seperti itu Mas Farhan. Ya, luar biasa banget ya, Mas. Mas Teh, bisa dibayangin nih, sebuah dokumen yang umurnya bahkan lebih dari 78 tahun ya, Yes. dari kemerdekaan Iya, itu. betul, betul. Bisa, eh, emang apa mungkin kalau bahkan kalau seumpamanya emang C desa atau yang sekarang disebut Protades ini memang eh, seumpamanya memang tidak ada, berarti apa yang terjadi tuh bakalan apa yang dari dokumen yang 78 tahun itu apakah buat mungkin ada beberapa desa yang malah sudah kehilangan kayak gitu. Nah, itu apakah Pertades itu bisa bisa menghandle itu semua gitu? Iya, jadi apa sih dampak ketika letter C itu tidak terawat? Iya betul, ha, Kemudian itu. ada yang mungkin ya tadi disebutkan ada yang hilang. Mm-mm. Kemudian ada juga yang kena dampak kebakaran. Iya Balai betul. desanya kebakaran kemudian hilang kan. Kemudian setelah itu ada juga yang kasus dimakan rayap, dan itu memang kita jumpai. Kita jumpai tidak hanya di Jawa saja, Jawa Tengah lah khususnya, tapi di Jawa Barat kayak kemarin yang terbaru itu di gempa Cianjur. Nah, Cianjur itu juga ada 120 desa yang terkena dampak yang letter C-nya juga rusak Bisa. karena kerobohan dari bangunan balai desa. Sehingga dampaknya adalah nantinya anak cucu dan generasi kita ke depan, ketika ada terjadi perpindahan tanah, mereka akan buta akan riwayat tanah. Tanah itu dulunya dari mana, itu bukti-buktinya jadi hilang. Berarti track, Sehingga track recordnya udah iya ada hilang. hilang. Oh, Sehingga menimbulkan konflik, saling klaim tanah. Oh, itu tanahnya milik saya. Itu tanahnya yang dulu mbah saya diwariskan ke saya. Padahal di letter C-nya kan sudah hilang. Dan iya iya. nggak tahu kebenarannya kan. Buktinya tidak ada. Buktinya diwariskan dari mana kan biasanya dilihat dari letter C itu. Apalagi sekarang letter C itu penting karena dijadikan sebagai dasar pembuatan sertifikat. Karena Sertifikat tanah. sertifikat melalui programnya Pak Jokowi yang pendaftaran tanah sertifikat massal atau Mm. PTSL yang dilaksanakan oleh desa-desa, yang kemudian memiliki visi tahun 2025-26 itu bisa tersertifikasi semua, maka ini bisa menjadi penting karena menjadi dasar pijakan untuk pembuatan kepastian hukum kepemilikan tanah yang ada di Indonesia. Sehingga 10 tahun, 20 tahun kemudian sertifikat itu ada yang bermasalah, maka bisa dilihat di bukti otentiknya, yaitu di buku letter C desa ini. Nah, buku letter C desa ini kalau hilang kan juga Mm-mm. susah bagi mereka untuk bisa membuktikan ini benar atau tidaknya. Dan dampaknya seharusnya ketika mereka itu tanahnya milik si A, maka bisa berpindah ke si B. Dan berapa orang yang akan terkena dampak jika letter C desa ini punah.
Jadi letter cerita ini sama kayak naskah proklamasi, Mas. Jadi kalau Iya, kita zaman kemerdekaan kan ada yang membuktikan kita merdeka, itu kan salah iya, satunya adalah naskah proklamasi. iya, Coba kalau naskah proklamasi itu tidak di-scan, kemudian dihilang lah, atau mungkin kebakar atau apa, kan nggak ada bukti kalau Indonesia merdeka. iya, betul. Nah, kayak gitu contoh kecilnya. Seperti Luar itu. biasa. Heeh. Nah, aku juga kan buat pribadi nih aku sendiri bahkan salah satu ya karena kan aku alhamdulillah bisa masuk jurusan RPL. Nah, bisa lulus sama dengan jurusannya Mas Junid. Alhamdulillah juga sekolah di SMK 5 juga. Nah, tentu saja salah satu dari orang yang menginspirasi aku sendiri ya jujur adalah Mas Juni itu sendiri termasuk salah satu sosok yang penting lah buat aku buat bisa masuk di SMK ini. Nah, eh, Mas Juni lulus itu kan tahun 2015 15. ya. Setelah itu Protades atau C Desa itu sudah ada saat 2017. Nah, 2017, nah, betul. berarti kan ada perjalanan selama sekitar 2 tahun itu ya Mas. Nah, Iya, jadi ini isu dari seperti ya apa tuh namanya, orang-orang seperti saya juga kita kita sudah tahu kita lulusan anak RPL, kita lulusan orang IT. Nah, gimana caranya sih gimana biar kita punya mindset atau kita termasuk kritis gitu. Jadi kan kebanyakan bahkan saya sendiri mungkin kalau bikin website atau bikin aplikasi gitu kalau ditanya RPL bisa bikin website bisa, aplikasi bisa. Nah, kenapa banyak orang-orang yang bisa bikin aplikasi cuman tidak bisa mengimplementasikan itu dalam dunia yang nyata gitu. Nah, sedangkan Mas Judi ini adalah salah satu sosok yang berhasil kritis akan masalah hal ini apalagi untuk masalah yang buku letter C ini kan sesuatu yang sangat luar biasa sekali bisa sampai terpikirkan untuk dapat mendigitalisasi hal ini gitu. Jadi gimana sih Mas biar bisa kritis gitu dalam lingkungan-lingkungan kita gitu sebagai anak IT? iya. Sebenarnya itu adalah bagaimana cara kita membaca peluang, dan juga dulu sebenarnya saya juga punya pengalaman pribadi, Mas Farhan. Mungkin Mas Farhan pernah tahu itulah, pengalaman pribadi dari keluarga yang dulu pernah punya beli tanah lah, waktu itu tahun 80-an atau 70-an, saya juga kurang paham. Kemudian hampir setengah hektar. Tetapi karena tidak ada pencatatan, lagi-lagi tidak tercatat Us- di desa, Ya. dan tidak ada buktinya, kita sudah bayar dan sebagainya, itu menimbulkan konflik sehingga keluarga saya harus loss tanah hampir setengah Hampir setengah hektar. hektar itu. Ya, nah ini yang mengakibatkan yang mungkin ketika saya punya tanah hampir setengah hektar kan saya bisa tanam padi, Mas, atau tanam Ya, pohon, ya, atau menyewakan ke orang lain, dan itu bisa menjadi mata pencaharian dan menjadi sumber kehidupan bagi keluarga saya. mm-mm. Mungkin ketika saya tidak kehilangan tanah itu, mungkin saya akan bisa kuliah di manapun saya pengen lah. Kemudian saya juga akan terfasilitasi. Tetapi ketika waktu itu tanahnya hilang atau mungkin jatuh ke tangan yang lain, kan jadi berdampak. Berdampak tentunya tidak hanya pada sektor ekonomi saja, kemudian sektor pendidikan, kesejahteraan, bagaimana tanah ini bisa berdampak lebih luas lagi. Sehingga motivasi saya untuk membuat Protades salah satunya adalah agar ini tidak terjadi kepada orang-orang lain. Jadi kadang kita sebagai praktisi IT kadang membuat aplikasi itu kan hanya membaca peluang bisnisnya, ya nggak? Ya, Pengen betul. dapat uangnya Pengen saja dapat kan gitu, uangnya, betul. ya. Padahal di kita lihat di founder-founder lain ya, kayak founder Gojek, Bukalapak, Iya, apa sih masalah yang harus diselesaikan oleh mereka? Kalau Gojek kan salah satunya adalah bagaimana tarif eh, ojek ya. Ojek ojek, itu iya, bisa bervariasi bahkan dintol ya. iya, Maksudnya apa? Itu bahasanya kan dintol, dan yang kemudian eh, seharusnya 10.000 karena ini orang lain jadi dua iya puluh jadi ribu dua puluh kan. ribu ya. Nah, jadi beliaunya pengen foundernya ada kesetaraan harga sehingga Gojek tercipta. Jadi ada misi sosialnya, social impact yang harus diciptakan oleh karya kita, sehingga eh, untuk menciptakan sebuah aplikasi itu tidak kemudian sembarangan, Mas. Harus ada nilai
apa ya, value-nya yang mau diselesaikan masalahnya itu apa. Dan kita sebagai generasi muda yang kemudian kita punya semangat untuk dalam rangka mengisi kemerdekaan, itu tentunya harus all out, tidak harus berorientasi pada profit saja, tetapi juga pada dampak yang diciptakan. Karena ada pepatah mengatakan sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang orang lain. lain. Insya Allah kalau ini bagus, karya kita bagus, bermanfaat bagi orang lain dan dirasakan positif oleh banyak orang, maka uang itu akan mengikuti. Memang Iya, perjuangannya berat. Kita harus berdarah-darah, kadang kita harus mengorbankan sesuatu yang kita miliki dan sebagainya, sehingga butuh perjuangan yang ekstra. Tidak hanya sekedar menciptakan peluang bisnis, itu tidak hanya sekedar, tapi lebih dari itu. Rotades itu sampai sekarang kan, dulu ketika diciptakan kan baru pertama kali ya, dan baru satu-satunya. Tapi sekarang banyak sekali yang mengimplementasi ini, yang apa ya, istilahnya mencontek dari program oh Protades, karena setelah viralnya Protades kan gitu. Oh berarti oh mereka iya. melihat sisi bisnisnya nih. Oh berarti ada peluang nih bisnis di literacy kan gitu, digital literacy desa. Dan banyak dari desa juga yang melaporkan ke kami bahwa mereka itu kadang ada yang sudah di DP tetapi tidak dikerjakan. Jadi mereka hanya mengutamakan sisi bisnisnya. Ada yang sudah dikerjakan, sudah dibayar, tapi ketika ada permasalahan tidak dibantu atau tidak diselesaikan seperti itu. Hmm, Dan saya juga miris ketika melihat itu iya terjadi. betul. Saya yang buat euforia, kemudian mereka yang memanfaatkan bisnisnya, desa yang menjadi Bisa korban. menjadi korban. Uang Iya. negara loh itu. Iya, iya. Itu. Hmm. Iya, iya betul betul. Nah, eh nah kita kan lagi udah hampir apa masuk ke topik di mana buat teknologi yang saat ini berjalan nih Mas. Apalagi kan banyak nih apa oknum-oknum ataupun orang-orang yang bahkan bisa teknologi tapi tidak memanfaatkan dengan baik. Salah satunya itu yang apa sungguh tidak bertanggung jawab itu kan. Ya. Nah, eh, menurut Mas nih teknologi itu apakah sesuatu yang wajib kita ketahui nggak sih? Maksudnya buat anak zaman sekarang nih, apalagi kan terutama anak-anak seumuran saya dan apa adik-adik saya nanti. Nah, teknologi itu sebagai apa sih, Mas? Sebagai apa sih? Apakah kita emang harus belajar teknologi ataukah itu cukup orang-orang yang mau menekuni itu saja gitu? Ya. Tentunya ketika zamannya Mas Farhan, mungkin dulu ketika pas sekolah sudah diperbolehkan bawa HP. Sudah, Sudah. sudah. Nah, zaman saya ya, Iya, itu di angkatan 6 itu tidak boleh, Mas. tidak boleh ya Tidak dulu. boleh bawa HP. Jadi kalau ada yang bawa HP ya disita. Hmm, Tapi sekarang dengan masifnya teknologi yang masuk, kemudian kurikulum kita mungkin sudah mengizinkan itu, maka sudah sewajibnya. Karena saya ingat kata-kata Bu Yanti sama Bu Yani waktu itu kan, 70% ilmu itu diambil dari luar. Di luar kan bisa di hmm. teknologi, dari sharing pengalaman ke orang-orang yang sudah melaksanakan. Nah, 30% itu hanya ada di sekolah. Jadi kita harus memang melalui teknologi karena merupakan jendelanya dunia. Kita bisa buka apapun di situ kan. Nah, itu memang harus ada edukasi yang kemudian itu bisa dimanfaatkan ya sebagai sumber informasi, sumber referensi, sumber wawasan, sehingga kita tidak hanya mengacu pada pendidikan di sekolah saja, tapi kita juga harus punya inisiatif tinggi yang kemudian bisa mengembangkan potensi kita di bidang teknologi sehingga kita bisa menciptakan suatu karya yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Seperti itu. Jadi wajib Mas bagi saya untuk Wajib ya. teknologi itu karena sekarang kan sudah zamannya generasi Z. Ya, nah Generasi apalagi Z itu game semua kan. ya emang Itu harus, itu wajib. Nah, berarti nggak harus anak IT ya yang harus Nggak tahu harus anak IT, teknologi ya. iya. Sekarang kan juga ada teknologi tidak harus programmer, ada video, visual, Nah, ya YouTube. Ya YouTube. termasuk podcast kayak gini kan salah satunya Ya, betul teknologi betul. juga kan. Iya, Yang kemudian bisa memberikan wawasan orang banyak. Mungkin yang tadinya kita menyampaikan ini kayak podcast ini dilakukan secara manual kan, ngumpulin orang, mungkin hanya ya, orang terbatas saja ya, yang mendengarkan, tetapi ya, ketika sudah adanya podcast, seluruh dunia bisa melihat. Nah, ya, itu ya. dampak positif dari teknologi. Ya, betul betul. Nah, gini Mas,
Ini kan kebetulan kan kita berasal dari satu jurusan yang sama nih Ya, di RPL nih. Nah, ini mungkin aku tanya sebagai anak RPL juga ya. Nah, buat sekarang kan buat seorang developer lah atau seorang anak IT yang pengen belajar itu sering yang namanya teknologi itu sering yang namanya ikut FOMO dari teknologi bahkan nggak tahu ini teknologi itu apakah benar atau enggak. Contohnya kalau ingin bikin website kan kebanyakan ada yang FOMO pakai framework yang ini padahal eh, framework yang lain nggak pasti bagus dan nggak pasti jelek juga gitu. Nah, eh, tech stack buat saat ini gimana Mas? Dari maksudnya untuk back end itu pakai framework apa atau front end itu pakai framework apa gitu. Mungkin buat anak-anak RPL mungkin banyak yang bingung mau belajar yang mana dulu gitu. Nah, menurut Juni yang mana? ya, kalau itu kan sudah masuk dalam masa teknis ya. Ya, Kalau sebenarnya untuk pembuatan web dan lain sebagainya itu, kalau bagi saya lah, mau pakai framework apapun tuh nggak apa-apa, nggak masalah. nggak apa-apa, nggak Cuma masalah. memang alangkah lebih baiknya memang mengikuti perkembangan zaman. Kayak sekarang kan sudah ada apa? Kalau dulu kan Bootstrap dan lain Iya, sebagainya, pakai Sublime. Terus sekarang iya, juga ada dulu ada Notepad++, mm, Dreamweaver. Nah, iya, sekarang mungkin ada beberapa framework-framework yang terbaru, mm, Node.js dan sebagainya itu juga perlu untuk dipelajari dan juga diterapkan karena mungkin teknologi-teknologi yang dulu juga ada upgrading kan ya. mm, Mungkin kan secara bahasa pemrograman dan sebagainya kan ada upgrade dan mempermudah. Kalau dulu kan harus membuat dari awal, kalau pure pure apa iya, pure coding kan. vanilla gitu. Ya, tapi sekarang ketika adanya framework, ada Bootstrap dan sebagainya, kita dipermudah sebenarnya untuk bisa membuat lebih simpel lagi dan fokus pada permasalahan yang mau diselesaikan. Sebagus apapun aplikasi, kalau kemudian tidak bermanfaat, itu juga percuma, Mas. Tapi sejelek apapun aplikasi, tapi itu bermanfaat, itu justru yang Itu justru yang dicari-cari iya orang ya. dicari-cari orang. Ya Ya betul betul. Protades juga bukan aplikasi yang kemudian canggih gitu kan, tidak. Sebenarnya Protades itu adalah aplikasi yang biasa, tetapi kemudian ini bermanfaat bagi masyarakat, yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah Masyarakat. masyarakat, Hmm. sehingga ini dibutuhkan. Iya Nah, betul secara betul. pengembangan kita memang tetap harus ada pengembangan, bahkan di Protades pun juga nantinya akan bisa diakses oleh seluruh masyarakat, tetapi bukan Hmm. letter C-nya, tetapi kita ingin buat marketplace jual beli tanah karena ini belum ada di Oh, Indonesia. oh iya, Dan itu memang benar tentunya betul pakainya betul. ya Android. Iya, Pakai apa tuh kalau kalau di Android kan biasanya kan ada hmm. sendiri kan Iya, frameworknya. pakai Nah, Flutter kemudian sih. Flutter tadi. Nah, itu juga perlu dipelajari oleh anak-anak SMK, mungkin generasi-generasi kita untuk bisa membantu para startup yang ada di Indonesia ini untuk bisa mengupgrade dan mengikuti perkembangan zaman. Iya iya. Seperti itu. Jadi penting sih, penting. Mm-mm. Tapi kembali lagi adalah kebermanfaatannya. Aplikasi yang kita buat itu harus bermanfaat. Iya ya. Sungguh menarik banget sih Mas itu yang jual beli tanah itu. Jadi kan buat sekarang kan mungkin jual beli tanah udah masih agak susah nih ya. Ya, Bisa dibayangin tuh nanti kalau jual beli tanah udah kayak beli tanah kayak cari di Tokopedia atau cari di maksudnya di all shop gitu kan, di scroll gitu. Nah, eh, teknologi seperti itu tuh biasanya Mas cara gimana ya, cara developmentnya gitu atau cara mungkin ada risetnya atau apakah, nah itu dari Mas Juni sendiri nih eh, kira-kira buat teknologi seperti itu berapa lama nih Mas kalau masalah apa riset gitu tuh biasanya? kalau riset itu kan kalau di Protades ya, Iya, Protades dulu kan kita 1 bulan. 1 bulan itu kan kunjungan ke desa di Kalipakis, Kecamatan Sukorejo kan mm-mm. mereka mengeluhkan terkait letter C. Itu kan bagian dari riset juga. Iya, mm. Kemudian kita pelajari dan risetnya atau pas pembuatan aplikasi sebenarnya di desa kita Mas, di Kebon Kembong. Iya, oh, Jadi waktu itu saya di Kebon Kembong menyesuaikan yang ada format letter C-nya, kemudian kalau di letter C kan ada data induk kan, ada nomor letter C, ada nama letter C, mm-mm. kemudian ada bidang tanahnya, ada luasnya, ada nomor parcel, itu harus disesuaikan. Dan mekanisme jual beli yang ada, mekanisme perpindahan tanah, warisan itu seperti apa, itu juga harus ada disesuaikan. Sehingga riset itu waktu itu kita riset awal itu 1 bulan. Sehingga Desember itu kita mulai riset, di awal Desember,
kemudian akhir Desember sudah selesai, aplikasinya jadi, kemudian di input, di launching pertama kali di Desa Kebon Gembong pada tanggal 14 Januari 2017. Jadi risetnya 2016, 2017 launching. Tetapi riset tidak berhenti pada itu saja, Mas. Setiap hari, setiap bulan itu kita kan menjumpai banyak kekurangan mungkin dari aplikasi kita. Dulu ketika Etanah atau Protaris versi awal kan tidak ada jual belinya, tapi ketika setiap tahun sekali itu pasti kita akan adakan upgrade. Jadi riset itu juga berkembang, tidak kemudian harus 1 bulan, tidak, tapi bahkan setiap hari. Ketika kita menjumpai bug, kita menjumpai hal yang baru, nah kita masukkan, kita perbarui. Oh iya. Dan riset sebetulnya di lapangan itu tidak serumit kayak skripsi sih, Mas. Menurut saya. Oh, begitu ya. Iya. Aku malah di pikiranku, waduh, riset aplikasi itu soalnya banyak tuh aku jumpain beberapa orang-orang yang cerita, waduh, yang namanya riset aplikasi itu yang paling susahnya justru malah risetnya gitu. Aku mikir, wah emangnya bakal segitu ya apa mungkin kayak apa sesibuk skripsi atau apa Tapi segitu. ada yang lebih susah, Mas, daripada riset. Apa tuh, Mas? Mengimplementasikan. Iya, jadi setelah riset kemudian jadi, terus mengawal agar aplikasi itu tetap berguna terus. Itu yang susah. Oh iya. Yang kemudian kan dari agar aplikasi itu berguna terus pasti ada pengembangan, Iya. ada riset lagi. Kemudian ada hal-hal yang memang harus kita inovasikan. Nah, itu yang paling susah. Jadi komitmennya kita sebagai pengembang aplikasi agar terus ada aplikasi itu harus terus hidup. Terus itu bertahan bagaimana? ya. Nah, itu yang paling susah. Itu, Mas. Nah, buat Mas Juni sendiri nih, buat daerah terutama di Indonesia ini, menurut Mas Juni perkembangan buat masalah teknologi itu emang udah termasuk tinggi atau masih kurang nih, Mas? Ya, kalau kita lihatnya Indonesia mana dulu? Kalau semisal di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, oke lah. Mereka Mungkin di sektor aplikasinya aja, maksudnya mungkin di daerah kita sendiri lah. Kendal ya. Kendal ya. Kalau Kendal itu kan memang yang saya jumpai pernah beberapa orang yang mereka fokus untuk startup sebetulnya. Ada Mas Mucayin, pernah kenal nggak? Nggak tahu tuh. Nah, itu orang sini juga sih, orang Paguyung. Oh, orang Paguyung juga. Paguyung, beliau buat waktu itu aplikasi Entek Nusantara. Entek. Oh, Entek Nusantara. Sukoharjo. Oh iya, Nah, pernah dengar tuh aplikasi Ya, Entek, pernah dengar. Iya. Cuma saya nggak tahu apakah sekarang masih berjalan atau tidak. Kemudian ada aplikasi juga untuk UMKM pasar. Itu yang dari BRI atau apa itu lah. Itu ada dari Rawasali kalau nggak salah. Kemudian di Kendal ini kan sebenarnya potensinya ada, Mas. Potensi anak-anak yang kemudian dia jurusan RPL kemudian pengen membuat startup. Tetapi adalah yang kemudian belum ada adalah fasilitasnya. Jadi fasilitas termasuk ya dari mungkin pelatihan SDM, dari pendanaan dan sebagainya. Karena kalau kita cari pendanaan ya, misalnya ini sudah jadi konsep startup kayak gini, permasalahan yang diselesaikan kayak gini, tapi pendananya kita juga susah mencari kan juga menjadi kendala. Sehingga kita pitching ke investor itu harus ke Jakarta, harus ke Bandung, harus di ke luar ya. Surabaya. Iya. Jadi ekosistemnya belum siap, Mas. Di Kendal itu belum ada ekosistemnya. Sumber daya manusianya sudah ada. Cuma ekosistemnya, ekosistem mungkin dari ada supporting pemerintah di situ, kemudian ada beberapa investor yang tertarik, kemudian mungkin dari kalangan Kendal sendiri loh ya, misalnya orang-orang Kendal yang tertarik untuk investasi di dunia startup ini juga kurang dan kurang dikenal lah, maksudnya mereka masih mengetahui ya basisnya saja, teknologi ya basicnya, bukan kemudian lebih ke startup gitu kan, kayak Gojek, Bukalapak itu kan lahirnya kan dari Jakarta, dari Kendal ya baru Protades kalau yang masih bertahan sampai sekarang. Saya nggak tahu sih kalau yang lain juga ada, cuma yang saya tahu ya ada nggak, Mas Farhan tahu nggak selain Protades? Dari Kendal kayaknya belum ada. Nah, kan Protades toh kan? Nah, itu ya yang kemudian sebenarnya kita pengen di Kendal itu ada selain Protades yang kemudian bisa bertahan bahkan sampai di nasional maupun internasional. Iya. Nah, Mas, buat Protades ini sekarang udah sampai luar pulau berarti, Mas? Atau kalau di
Jawa, di Pulau Jawa Ya, itu ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Banten, Yogyakarta itu sudah. mm-mm. Kemudian kalau di luar Jawa itu kita baru di tahap sosialisasi. Sosialisasi. Ya, Oh. kemarin kan kita pernah menang kan di top 45 Mm-mm. KIPP nasional mewakili Kendal kan di tahun 2021 oleh Kemenpan RB. Kemudian pada tahun 2022 kita juga pernah menjadi nominasi dari United Nations Public Service Award di tingkat dunia yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian kita waktu itu disupport oleh Kementerian ATR BPN, dikasih rekomendasi untuk mengikuti itu. Dan dari itulah kita diundang di acara Kick Andy Metro Ya, TV. Nah, dari TV itulah pemerintah di luar Jawa ini tahu tentang Protades dan mereka juga ternyata memiliki permasalahan yang sama terkait tanah yang ada di desa. Kalau di luar Jawa itu kan kalau tidak ada letter C, biasanya mereka ada SKT, surat keterangan tanah. Nah, kita waktu itu dipanggil di Kalimantan, Kalimantan. di Oh. Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Itu kita juga presentasi dan memberikan edukasi pentingnya digitalisasi letter C atau digitalisasi tanah yang ada di desa kepada 135 desa yang ada di Tapin. Tuh, jadi baru tahap sosialisasi. Tapi ke depan juga kita ada peluang-peluang untuk bisa mendigitalisasi itu. Jadi kan tinggal sesuaikan formatnya, Mas. Kalau di Jawa formatnya adalah letter C, kalau di luar Jawa formatnya adalah SKT, SKT. yang intinya di dalamnya sama tentang riwayat tanah. Gitu. Luar biasa sih, udah sampai luar pulau juga ya Mas. Nah, mungkin aku mau tanya nih Mas, buat perjalanannya Mas Juni selama ini, yang paling kadang ada nggak apa di saat dimana apakah ini apa apakah ada nggak rasa pesimis gitu Mas? Maksudnya aku secara pribadi nih Mas, mungkin ada lah aplikasi yang udah kubuat, maksudnya ada beberapa juga yang emang ide-ide yang pengen aku buat. Nah, tapi aku merasa, aduh, apakah ide ini apa cocok buat sosial saat ini? Nah, ada nggak sih batasan gimana caranya biar melewati pesimis gitu sih, Mas? Melewati pesimis ya. Iya, Rasa pesimis itu. iya, Ya, jadi kalau saya Mas, dari tahun 2017 itu kan rasa ingin menyerah itu ada setiap hari. Setiap hari itu ada. setiap hari ada. Ada. Tapi kan bagaimana kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kemudian kita harus berjuang, Mas. Karena sesuatu yang tidak kita perjuangkan ya kita tidak akan dapatkan. Jadi kembali lagi kepada niat kita awal. Niat kita awal untuk membuat ini itu untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk mencari uang saja, tentunya saya sudah menyerah dari dulu. Karena pembayaran model di desa, di pemerintahan desa itu 1 tahun sekali, Mas. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Dan kita harus nalangi selama 1 tahun itu. Nah, dari proses nalangi itu kita harus mencari uang, Mas. Mencari uang talangan dari para investor atau mungkin bank yang kemudian bisa menalangi itu yang kemudian mereka akan dikembalikan ketika desa itu bayar. Nah, kalau secara bisnis ini kan susah juga untuk cash flow di perusahaan kan. Nah, itu kita harus bisa-bisanya muter otak untuk itu agar bisa selaras dan bisa menyesuaikan regulasi-regulasi yang ada di klien kita, di pengguna kita. Sehingga kembali lagi kepada niat. Karena niat kita yang utama adalah untuk membantu desa, ya mau tidak mau kita harus bisa bagaimanapun caranya kita harus tetap berjalan walaupun kendala-kendala itu ada dan bahkan ada beberapa yang pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan kan gitu karena cita-cita itu kalau kata-kata Bung Karno milikilah cita-cita setinggi langit tapi kalau kau jatuh maka akan jatuh di antara bintang-bintang. Memang ketika kita memiliki cita-cita yang di luar nalar ya saya sebagai anak desa wah Mas Juni ini terlalu halu cita-citanya terlalu tinggi kan. Tapi ketika kita pada titik jatuh, itu memang sakit Mas. Tetapi kan kita akan mengambil suatu pelajaran yang tidak bisa diambil oleh banyak orang. Dan itu bisa menjadi pengalaman kita untuk bisa berpijak ke depan agar lebih baik lagi. Dan itu yang saya alami. Saya pernah ditipu juga, pernah hak ciptanya juga pernah diambil juga pernah. Kemudian saya harus membangun dari awal itu merupakan pengalaman yang tidak semua orang bisa lalui dan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk
menjalani ujian-ujian tersebut. Sehingga kalau kita punya cita-cita tinggi ya kita harus siap juga segala resikonya, apapun itu resikonya. Bahkan nyawa kita sendiri taruhannya itu harus kita harus berjuang setotal itu gitu. Siap, siap. Nah, selanjutnya nih Mas, jadi buat kita kan seumpamanya dari anak IT kan udah bisa bikin aplikasi. Nah, kan ada apa tahap pemasarannya juga nih. Nah, di situ baru kan kita membutuhkan sebuah ilmu yang namanya ilmu bisnis. Ya, Nah, buat anak IT nih, apalagi kan buat orang-orang yang biasanya di depan laptop kayak kami gitu. Nah, eh buat belajar ilmu bisnis itu gimana sih, Mas? ya sebenarnya kalau di SMK sudah diajarkan di apa kewirausahaan ya. Hmm, Nah, ilmu bisnis itu ketika waktu itu saya dulu ketika ketemu Pak Kades juga ndredeg Mas. Maksudnya kita kan sebagai marketing nih ya, menawarkan produk kita kan, hmm, inovasi kita, aplikasi kita. Kita juga waktu itu ndredeg Mas awal-awal. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, kita ketemu setiap hari, kemudian dilatih cara ngomongnya itu akan lebih lebih fleksibel lagi dan sampai sekarang juga kita jadi biasa nemui Pak Kades, nemui Pak Sekdes. Nah, cara-cara untuk bisa menjual itu kan bagaimana cara kita untuk bisa mendekati mereka. Karena kan bagaimanapun juga mereka adalah klien kita, kita juga harus menawarkan dengan yang santun. Kemudian juga dengan pendekatan-pendekatan yang kemudian bisa mengena. Contoh ketika kita datang ke Pak Kades, mungkin kan di desa itu apa sih potensinya? Kita kan sekarang ada 1001 cerita Protades nih. hmm, Nah, kita biasanya angkat kisah-kisah desa mereka, kemudian kita upkan ke media. Nah, dengan itu mereka akan lebih ingat, Mas, dengan Protades. Oh, dulu Protades mengangkat cerita saya. Nah, ketika kita mau masuk di situ, itu lebih enak lagi. Karena mereka sudah kenal tentang Protades. Jadi, saya juga orang yang memiliki nol ilmu marketing loh, Mas. Tapi nol. karena pengalaman, kemudian kita door to door dari desa ke desa, sales kan door to door Mas. Iya, Door to door ngetuk pintu dari desa satu ke desa lain, menawarkan dengan sabar. Penolakan itu udah biasa. Jadi penolakan itu adalah suatu konsumsi sehari-hari Mas. Mungkin 10 kita masuk di desa-desa, hanya satu yang deal. Dan itu juga udah biasa dan kita tidak boleh baper. Dan itu harus kita jalani terus sehingga sekarang kita berkembang tidak door to door lagi, tetapi kita per kecamatan kita undang. Kemudian kita sowan ke kabupatennya. Kemudian kita juga sowan ke dismasdesnya. Bahkan kita launching juga di kabupaten-kabupaten kayak di Kabupaten Wonosobo, di Batang kan itu lebih mudah dalam mengedukasi dan bisa menerapkan ini ke desa-desa. Karena birokrasi ini kan sesuatu yang kemudian rumit. hmm, Karena kan ketika kita mau menawarkan, mungkin saya mau jual teh nih ke Mas Farhan, kan tergantung Mas Farhan mau atau tidak. Tapi hmm. kalau saya jual teh ini kepada suatu organisasi, maka kan oh nanti manut pimpinan, nanti manut yang lain bagaimana. Nah, itu Oh proses iya, itu yang menjadikan kendala. Tetapi dari situlah kita berkembang. Strategi-strategi marketing kita jadi berubah. Kemudian harus lentur menyesuaikan. Kan nggak mungkin kan pemerintah harus ngikut kita. Ya kita hmm. yang harus mengikut ritmenya pemerintah Namanya kan gitu. pemerintah. Itu. Gitulah. Iya, iya, bagus, bagus. Kalau Mas Juni pribadi kira-kira punya itu nggak Mas? Sebuah mungkin tokoh inspirasi atau mungkin apa dari dunia IT mungkin seseorang atau seorang eh, seorang motivator itu atau mungkin sebuah inspirator buat Mas Juni sendiri gitu untuk bisa sampai ke titik dimana bisa bikin aplikasi jadi seorang eh, technopreneur. Nah, kira-kira ada nggak Mas sosok seperti itu Mas? Ya, saya terinspirasi sebenarnya dari pendiri Microsoft juga, Bill Gates ya. Bill Gates. Nah, Bill Gates, terus pendiri Apple, terus pendiri Facebook. Itu kan semua mereka mengawali ini bukan kemudian dari besar, Mas. mm-mm. Tapi kan dari garasi rumah. Iya betul. Sama, Protades juga dulu ketika pas kita fokus di rekayasa perangkat lunaknya atau di aplikasinya, kan Mas Farhan tahu sendiri Iya, kantor saya seperti betul. apa di rumah kan, dengan kesederhanaan, ditempeli banner, padahal Iya, kan pagarnya pagar papan kan, bukan iya, pagar iya. tembok loh. Tanahnya aja tanah
bukan lantai, Iya, tapi literally tanah. lantainya lantai tanah kan gitu. Nah, jadi bagaimana kesederhanaan itu kemudian bisa menjadi suatu apa ya cerita kita nantinya, kemudian itu menjadi perjuangan kita. Dan kita harus menunjukkan bahwa sesuatu yang besar tidak dimulai dari besar, tapi dari kecil. Dari kita merintis sehingga kita dalam proses perjalanan kita membangun bisnis kita akan lebih apa ya istilahnya mengena dan mendalami itu. Jadi perasaan kita itu jadi terbawa sehingga Protades adalah bagian dari hidup saya. Harga mati lah bagi saya kan gitu. Iya, iya. Sehingga saya terinspirasi dari pendiri-pendiri teknologi yang Teknologi itu sudah besar gitu. seperti ya, mungkin Tidak Steve harus Jobs kemudian gitu. besar kan. Mark Hal kecil. Zuckerberg. Ya, betul. Mm-mm. Tonton aja nanti teman-teman yang lihat podcast ini bisa tonton tuh di sosial media itu kan ada Oh iya, filmnya kan filmnya ada dan itu beberapa bisa sih. dipelajari. Oh Saya iya, belajar dari situ oh iya, nonton-nonton iya. motivasi dari Mario Teguh juga, Oh iya. kemudian juga dari Pak Ari Ginanjar generasi emas Indonesia TVRI, Ya. kemudian juga motivator-motivator yang lain lah, yang kalau lokal ya Pak Widi Astiono itu yang dulu saya kan dulu pernah jadi ketua OSIS kan. Kemudian ketika waktu itu kan saya pernah mengikuti apa itu LDK ya. LDK. LDK itu kan mengundang Pak Widi juga. Nah, beliau juga sosok inspirasi yang kemudian menginspirasi saya untuk bisa memiliki cita-cita yang tinggi gitu. Luar biasa sih, sungguh inspirasi banget buat Mas Juni, terutama buat kita anak-anak IT dan buat adik-adik dan lulusan RPL ya. Ya, Nah, mungkin gimana? Waktunya tinggal berapa? cukup ya. Cukup, Cukup. mungkin makasih banget ya Mas Iya. Juni buat kesempatan, mungkin lagi sibuk-sibuknya tapi malah udah nyempetin buat main di SMK sini lagi. Makasih banget. Ya, sama-sama. Makasih juga buat pesan-pesannya, buat motivasinya, buat semangat-semangatnya. Makasih banget dah. Ya, Oh mungkin ya. pesan buat penutup penutup buat teman-teman apa adik-adik, buat yang sekolah di SMK 5 mungkin ada pesan-pesan. Ya, untuk adik-adikku di SMK 5 Kendal, pesan saya itu kita memang kebanyakan anak desa ya, datang dari desa, apalagi saya juga dari desa Kebon-Kebong, Mas Farhan juga sama. Dan kadang orang desa itu kan tidak luput dari keterbatasan, baik keterbatasan akses informasi, keterbatasan ilmu juga, sehingga kita sebagai anak desa dan kemudian sebagai siswa dari SMK 5 jangan pernah memiliki rasa minder. Jadi tetap berkarya, apa yang kita sukai, apa yang kita cita-citakan, ya kalau bisa tetap kita lakukan. Saya dulu juga membangun Protades ini, membuat logonya perusahaan saya DJ Komputer itu juga ketika duduk di SMK. Sehingga milikilah cita-cita itu sejak kalian di SMK. Jadi kalau bisa ditulis satu persatu, tahun ini saya mau sekolah di mana, kemudian apa yang mau dicapai, mau punya rumah tahun berapa, punya mobil tahun berapa, itu dicatat kemudian ditempel. Nah, itu bisa menjadikan motivasi kita setiap hari. Ditempel tentunya ya di tempat yang sering kita kunjungi, kayak di kamar atau mungkin di toilet dan sebagainya, sehingga kita akan selalu ingat akan mimpi-mimpi kita. Itu aja sih. Semangatlah buat adik-adik. Iya, terima kasih Mas Juni. Terima kasih banget. Hmm? Ngerti ya gue. Sekian podcast kita kali ini. Oh, ya. Oke, makasih buat semua yang nonton. Sekian buat podcast kita kali ini. Semoga buat pesan-pesannya, buat pesan-pesan yang udah kita dapat dari podcast kali ini bisa diimplementasikan pada hidup kita nanti ya. Pokoknya semangat buat kita semua. Terima kasih.